warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para pemirsa, para pendengar dimanapun berada, kajian Ba'da Maghrib pada sore hari ini yaitu ngaji kitab Nasoihul Ibad yang insya Allah akan disampaikan oleh beliau Karom Bapak Profesor Dr. Haji Saiful Jazil MAG, yang mana kajian pada sore hari ini akan disiarkan langsung live di kanal YouTube Masjid Al-Akbar TV, kemudian TV Digital Madu TV dan Radio Mass Media 107,9 FM. Kepada beliau Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Haji Saiful Jazil MAG kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan bersama kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Nasoihul Ibad setiap hari Senin ba'da maghrib. Mudah-mudahan kajian malam ini disertai hidayah dan ridhonya Allah, dan kita semua dapat ilmu yang manfaat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhin niyyah wa likulli niyyatin sholihah wa li hajatina wa hajatikum lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita awali dengan membaca ayat yang terakhir dari surat At-Taubah dan membaca sholawat sekali. Mengikuti zikirnya Imam Asyibli. Dengan zikir ini beliau dirangkul dan dicium keningnya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kita lanjutkan dengan sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kajian pada malam ini saya ingin menyampaikan tentang bab syukur, karena saat ini situasinya di Makkah Madinah, khususnya yang menimpa jamaah haji Indonesia, banyak persoalan sehingga hampir semuanya mengeluh karena satu kloter tidak berada di satu maktab. Jamaahnya Yai Hambali saja satu kloter, satu rombongan jumlahnya 200 sekian, itu menempati 4 tempat, dan itu pun tidak satu daerah. Ada yang di Jarwal, ada yang di daerah namanya Raudhah, ada yang namanya Miswalah, ada yang pokoknya mencar-mencar jauh.
dan tidak berada dalam satu kloter. Ada yang berangkat kloter 25, ada yang berangkat kloter 28, ada yang berangkat kloter 29, padahal satu KBIH. Sehingga di Makkah Madinah antara orang tua dengan anak juga banyak yang terpisah. Suami istri tidak dalam satu tempat, satu pondokan. Inilah situasi dan kondisi terjadi saat ini, dan itu belum pernah terjadi pada masa-masa sebelumnya. Kenapa kok begitu? Karena pemerintah Saudi menerapkan sistem syirkah, di mana setiap orang yang berada di syirkah itu atau PT itu sudah ada namanya. Saya kemudian membayangkan begini, nama-nama jamaah haji yang berasal dari Indonesia disetorkan sana kan berupa nama, tapi siapa yang satu istri satu suami kan tidak tertera di situ. Sehingga kalau syirkah atau PT itu kebetulan namanya ada di situ, maka yang tidak ada namanya di situ maka berarti di tempat yang lain. Dan yang membagi itu adalah orang Arab sendiri. Nampaknya pemerintah Indonesia tidak ikut campur tangan. Jadi saat ini situlah situasi dan kondisinya Bapak Ibu, sehingga banyak jamaah haji yang mengeluh. Nah, dalam konteks ini mari kita sama-sama kembali bahwa semua yang terjadi ini tidak lepas dari rencana dan skenario dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah ada satu riwayat ketika Sayyidina Umar bin Khattab sedang tawaf, kemudian ada orang yang berdoa di multazam. Doanya begini, Allahumma ja'alni minal qalil. Umar geram sehingga mempercepat tawafnya. Begitu selesai, orang ini langsung ditarik, terus diangkat lehernya mau ditempeleng. Artinya adalah, ya Allah, jadikanlah kami ini menjadi golongan orang yang minoritas, menjadi golongan orang-orang yang sedikit. Kamu ini apa nggak ngerti maksud doa ini? Kita ini berjuang agar umat Islam menjadi mayoritas. Kenapa di tempat yang mustajab ini justru kamu berdoa agar menjadi golongan orang yang minoritas, yang sedikit? Wah, ternyata orang ini punya alasan. Bukankah di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali orang yang pandai mensyukuri nikmati Gusti Allah. Saya berdoa, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi golongan orang-orang yang sedikit. Itu adalah maksudnya menjadi golongan orang-orang yang pandai mensyukuri nikmati Gusti Allah. Sementara orang yang pandai mensyukuri nikmati Gusti Allah adalah sangat sedikit. Karena itulah kemudian di dalam kitab Nasuhil Ibad, Imam An-Nawawi kemudian menyampaikan begini, syukur itu difahami sebagai bentuk pemanfaatan nikmat Allah dengan sebaik-baiknya, bukan hanya sekedar ucapan terima kasih. Bersyukur berarti mengoptimalkan jiwa dan raga kita serta harta yang telah diamanahkan kepada kita untuk digunakan sebaik-baiknya di jalan Allah. Nah, karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi Imam An-Nawawi menegaskan bahwa ucapan syukur bukan hanya sekedar alhamdulillah atau dilakukan sujud syukur, akan tetapi melalui tindakan nyata dalam mengoptimalkan nikmat yang diberikan Allah. Syukur juga berarti menggunakan nikmat Allah sesuai dengan tujuannya. Kita diciptakan oleh Allah ini tujuannya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa
illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Sehingga dengan nikmat dan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita, hendaklah kita gunakan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kaitan ini ada seorang ulama bernama Syekh Junaid Al-Baghdadi. Beliau mengatakan begini, ketika aku berusia 7 tahun sedang mengikuti kajian yang diasuh oleh Syekh As-Sirius Saqati, tiba-tiba aku ditanya oleh beliau. Jadi nampaknya Syekh Siri As-Saqati melihat ada anak kecil yang masih usia 7 tahun ini pikirannya tapi dewasa, sehingga di antara semua jamaah yang hadir yang ditanya adalah dia, yaitu Syekh Junaid Al-Baghdadi yang masih berusia 7 tahun. Ditanya begini, ma makna syukur? Apa makna syukur menurutmu? Ketika itu aku kemudian menjawab, syukur adalah menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita ke jalan yang diridhoi Allah, bukan untuk bermaksiat kepadanya. Nah, ketika dijawab seperti itu, kemudian Syekh Siri As-Saqati berkata, saya khawatir kalau bagianmu dari karunia Allah hanya dalam lidahmu belaka. Aku khawatir ucapanmu itu hanya sekedar ucapan di bibir, tidak merasuk di dalam hati dan perbuatan. Nah, saat itulah setiap aku mengingat apa yang disampaikan beliau, di saat aku mendapatkan kenikmatan dari Allah, aku selalu menangis. Aku takut manakala apa yang disampaikan beliau benar adanya, aku memang seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, karena itulah kemudian Syekh Ibnu Athaillah kemudian memberikan nasihat begini, khaf min wujudi ihsanihi ilaika wa dawami isaatika ma'ahu. Hendaklah engkau takut manakala Allah selalu memberikan kebaikan dan anugerah kepadamu, ma'adawami isaatika ilaihi, sementara engkau terus menerus melakukan kemaksiatan dan dosa. Saya ulangi, hendaklah engkau khawatir, takut akan kebaikan dan anugerah yang terus menerus diberikan oleh Allah kepadamu, sementara engkau selalu berbuat dosa dan bermaksiat kepadanya. Ayyakuna dzalika istidrajan laka, barangkali kebaikan yang diberikan kepadamu secara terus menerus, kemudahan yang diberikan kepadamu terus menerus, itu merupakan penglulu. Penglulu ini kenapa bahasa Indonesia, Pak? Atau dilulu, diujo oleh Allah. Sebagaimana firman-Nya, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami Allah akan selalu memberikan penglulu. Ya, apa penglulu ini ya, Pak? Memberikan ya penglulu dari arah yang mereka tidak mengerti. Bapak Ibu yang kami hormati, misalnya kula jenengan di anak ndawablek, sakjane hati jengkel, moro-moro anak iki lek njaluk gak kena disadoni. Apa disadoni, Pak? Gak kena ditunda. Akhirnya bapak ya wis gawa-gawa nih, pengen kabeh dolen kabeh. Nek wis ngono iku terus akhirnya kan ana kata-kata tapi awas. Kan ngoten mesti kata-kata mburine gak enak. Lah itulah bahasanya dilulu. Silahkan semua yang kamu inginkan turutono,
sawah kok dol ya sertifikat kok gadekno gak apa-apa tapi besok nek awakmu lah kan ngoten akhire ojo menyesal di kemudian hari. Ya itulah kira-kira makalah hendaklah engkau khawatir di saat kula jenengan donga selalu dituruti Gusti Allah sementara ibadah kita tidak terlalu banyak dan kurang istiqomah. Siapa tahu itu adalah merupakan apa namanya ya pengelulu tadi istidraj ya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan ini ternyata memang dalam kehidupan ada beberapa kenyataan yang kita lihat. Ada orang yang memang diberikan kehidupan yang mudah, serba mudah. Setiap gerak langkahnya mendatangkan rezeki. Ono akalane, ono uang iku sing dikai angel golek rezeki. Ono uang niku memang sehat seger waras, ada kalanya sakit tidak sembuh-sembuh. Ternyata saya menemukan dalam sebuah hadis qudsi. Hadis ini dalam satu riwayat dibawakan oleh seorang sahabat namanya Abu Nuaim. Tapi di dalam riwayat lain disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitab Mu'jam Al-Kabir. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti dawuh begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu azza wa jalla. Jadi Rasulullah dawuh tapi diawali dengan Gusti Allah pernah bersabda. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan hadis qudsi. Firman Allah yang tidak dibukukan seperti Al-Qur'an. Redaksi dan kalimatnya berasal dari Rasulullah SAW, tapi pesan, isi dan kandungannya dari Allah. Tapi kalau Al-Quran, redaksi dan kalimatnya serta pesan, isi kandungannya sama-sama dari Allah. Tapi kalau hadis, kalimatnya, pesannya, isinya berasal dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau hadis biasa cukup qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau hadis qudsi sing dawuh Kanjeng Nabi tapi kemudian dikasih yaqulullahu azza wa jalla. Nah, Gusti Allah dawuh gini. Inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bil faqri. Sesungguhnya ada di antara hambaku yang imannya tidak akan menjadi baik kecuali aku jadikan, aku takdirkan dia menjadi orang fakir atau miskin. Fa in basattu alaihi afsadahu dzalika. Sebab kalau dia aku berikan kekayaan, aku takdirkan menjadi wong sugih, justru dia akan jauh dariku, tidak malah beriman kepada Allah. Enten napa mboten tiyang sing miskin tapi ahli ibadah, istiqomah. Tapi nek sugih malah lali ten Gusti Allah. Ana wong ketika nganten anyar miskin, sayang dengan istri dan anaknya, bagian wong dadi wong sugih, akhirnya selingkuh, bojone ditinggal rabi maneh. Enten apa mboten? Kathah. Nggih. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu yang kami hormati, ternyata ketika Allah mentakdirkan seseorang ini menjadi miskin, fakir, itu memang Allah punya rencana yang terbaik untuk dirinya. Makanya di dalam Al-Quran diabadikan umatnya Nabi Musa alaihissalam ketika dalam kondisi miskin, ahli ibadah, kepengin dadi wong sugih njaluk didongakno Nabi Musa. Bareng sukses akhirnya lali datang Gusti Allah, malah sombong dan kemudian seluruh harta bendanya ditelan bumi. Siapa?
Qorun. Zaman Kanjeng Nabi ada seorang sahabat yang ketika dalam kondisi miskin, ibadahnya tidak pernah terlambat. Akhirnya datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kula kok soro koyo ngeten. Nyuwun didongakno dadi wong sugih. Kanjeng Nabi dawuh, justru kalau nanti kamu sugih, aku takut kalau kamu tidak lagi istiqomah bersama denganku. Akhirnya tiang niki nerimo. Suatu saat gak betah maneh, njaluk didongakno sampai berkali-kali. Ya wis nek ngono, tak dongakno dadi wong sugih. Sampai dombanya memenuhi lorong-lorong Madinah. Akhirnya tambah lama, jarang ke masjid, bahkan meninggalkan sholat 5 waktu. Sampai dimintai zakat saja, iman. Akhirnya matinya Su'ul Khotimah. Siapa? Sa'labah. Nah itu kan, karena itu ada seorang hambaku yang imannya menjadi baik karena kefikirannya, karena dalam kondisi kemiskinannya. Nah, andai kata aku beri kekayaan, dia pasti tidak menjadi orang bersyukur kepadaku. Justru naliko dadi wong melarat malah pandai mensyukuri nikmatku. Saged ibadah, nggih. Umpama kula jenengan dadi DPR ngono ya gak kira teko masjid ngeten iki kira-kira Pak ya. Ya. Kita rajin ibadah ngeten iki karena ya kondisine ngeten iki. Umpama dadi omahe nggo ndarmo terus omahe bagus-bagus duwe Alphard, saya yakin koyoke gak mungkin lah duduk di sini. Masuk kula barang ya rada wegah dipil. Ya Allah. Selanjutnya wa inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bil ghina. Ada sebagian hambaku yang imannya tidak akan menjadi baik illa bil ghina, kecuali aku takdirkan menjadi orang kaya. Fa in afqartuhu afsadahu dzalik. Sebab aku tahu kalau dia aku jadikan miskin, maka dia justru akan jauh dari aku. Jadi ono wong gak betah melarat itu ngenten. Tapi ketika dalam kondisi sugih, loman, dermawan, makanya ada nabi yang memang ditakdirkan menjadi figur prototip kaya tapi soleh. Nabi siapa? Sulaiman. Makanya sampai ada sebuah syair lagunya, eman temen wong kang sugih ora sembayang, Nabi Sulaiman sugih ya sregep sembayang, Nabi Sulaiman sugih ya sregep sembayang. Bapak Ibu, di Pamekasan itu ada seorang, kebetulan rumahnya dekat masjid, namanya Pak Bukhari sanes Basori. Kalau Basori kadung brobos kedune keri. Namanya Basori. Piyambake tukang becak, istrinya jualan sosis. Piyambake niku miskin. Suatu ketika diingatkan oleh seseorang, Pak Bukhari, supaya kehidupan panjenengan ini diberi keberkahan oleh Allah, nek kepingin berubah nasibnya, usahakan kalau pagi bersedekah, mbuh saikhlase sampeyan. Sebab ada satu hadis yang bunyinya begini, ma min yaumin yusbihul ibadu illa malakani yanzilani. Tidaklah seorang hamba ketika waktu pagi ada 2 malaikat yang datang untuk mendoakannya. Jadi kula jenengan setiap pagi itu selalu didampingi oleh 2 malaikat. Yang kata Rasulullah, malaikat ini selalu berdoa kepada kita. Wa yaqulu ahaduma
Allahumma a'ti munfiqon khalafan. Ya Allah, berilah ganti hambamu yang pagi ini sedang berinfak bersedekah. Nah, kemudian wa yaqulul akhar, yang satu berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, hancurkan, lenyapkan, binasakan orang yang pagi ini punya harta kekayaan tidak disyukuri dengan melakukan infak atau sedekah. Jadi kalau kula jenengan setiap pagi berinfak bersedekah, apakah kepada keluarga atau kepada orang lain, itu mendapatkan doa malaikat, semoga Allah mengganti dengan berlipat ganda. Tapi kalau kita bakhil, medit, tidak mau melakukan sedekah, doanya malaikat, semoga Allah melenyapkan harta yang telah dititipkan oleh Allah kepadanya. Nah, akhirnya Pak Bukhari ini jawab ngeten, Pak. Jenengan kan ngerti nggak ada orang di Pamekasan di sekitar masjid yang paling mesin kecuali saya. Lho Pak, sedekah itu tidak harus banyak. Bek menawa jenengan nggak ada duit 50, ya kasih 50. Nek bojo sampean kok pas sosise lotok laris, ana sing ditugel dibagikan kepada anak-anak. Yang penting diupayakan setiap pagi. Singkat cerita Bapak Ibu, itu dilakoni saestu. Setiap pagi piyambake sebelum mengayuh becak yang praktek di situ, niku selalu sedekah pada anak-anak. Ya sak duwene pancene memang wong melarat. Subhanallah, lama kelamaan dilalah Gusti Allah iku nakdirno bukan melalui Pak Bukhari. Sebab lek merubah nasibnya melalui Pak Bukhari, becake laris, tambah deglek nggih napa mboten? Kok dilalah jualan sosis niki sing laris, Pak. Asalnya di depan masjid itu jualan untuk anak-anak kecil, dilalah ana tanggane sing kepengin melok dodolan. Niku akhirnya takon nanggone istrinya Pak Bukhari, akhirnya ditukokno, nempel, bahasane nempel. Akhirnya lama-lama tambah akeh sing kepengin dodolan, akhirnya piyambake dadi juragan sosis. Tidak lagi jualan di depan masjid, akhirnya nggawe toko khusus jualan sosis. Pak Bukhari akhirnya leren dadi tukang becak, malih ngewangi bojone dolol sosis. Dan beliau juga akhirnya bisa haji. Nah, inilah salah satu bentuk rasa syukur ya, dengan harta yang diberikan oleh Allah walaupun sedikit disedekoi. Makanya di dalam ayat Al-Quran itu Allah menyebutkan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah akan melenyapkan harta benda yang dikembangkan dengan jalan riba atau rentenir dan mengembangbiakkan harta yang selalu dikeluarkan zakat dan sedekahnya. Bapak Ibu yang kami hormati, ini secara lahir akal gak mungkin bisa menerima. Wong sedekah itu secara lahir berkurang. Nggih napa mboten? Nek renter ana wong utang 1 juta tambah 100, itu logikanya mesti tambah. Tapi Allah akan mengancam suatu saat akan dilenyapkan. Yang bisa menerima ini bukan akal tapi iman. Karena itu di dalam Al-Quran Allah menyebut ya ayyuhalladzina amanu aqimus sholah wa atuz zakah. Orang yang dipanggil oleh Allah untuk mengeluarkan infak, sedekah dan zakat itu adalah orang-orang yang beriman. Sebab kalau tidak beriman nampaknya sulit menerima ini Bapak Ibu yang kami hormati. Oleh karena itulah ada orang yang ketika dalam kondisi fakir dia baik imannya, begitu pula ketika dikali kaya bertambah imannya, atau sebaliknya ketika dalam kondisi fakir dia imannya jatuh, begitu pula di dalam kondisi kaya juga imannya bisa jatuh. Oleh karena itulah maka apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita hendaklah kita syukuri minimal dengan menyebut alhamdulillah. Nah, cuma
Katanya Syekh Imam An-Nawawi tadi, Al-Bantani, tidak hanya alhamdulillah, ya kita hadir di sini ini adalah dalam rangka mensyukuri nikmatnya Allah. Yang ketiga, wa inna min ibadi man la yasulhu imanahu illa bisikah. Ada di antara hambaku yang imannya tidak akan menjadi baik kecuali dia aku berikan anugerah berupa kesehatan. Fa'in asqamtuhu afsadahu dzalik. Sebab kalau dia aku beri sakit, maka imannya akan menjadi rusak. Jadi enek uang itu imane api, sregep ibadah, mergo awake sehat. Sebab kalau diberikan sakit, justru dia akan menjadi sebaliknya. Tidak bertambah imannya, tidak istiqomah ibadahnya. Wa inna min ibadi, kata Allah, man la yasluhu imanu illa bisaqom. Ada di antara hambaku yang imannya tidak akan menjadi baik kecuali aku takdirkan dia sakit. Fa'in asohtuhu afsadahu dzalik. Sebab ketika dia aku berikan seger waras sehat, justru akan menjadi rusak dan tidak menjadi baik. Ono wong ketika sehat itu tidak rajin ibadah, tapi ketika sakit justru sregep ibadah. Makanya saya pernah diceritani Ustadz Ali Aziz, ada jamaah El Victor, kebetulan orang Pasuruan Pak. Orangnya itu kaya raya, sukses, tapi waktu itu bahasane umpama nakal wis ngetop lah. Bahasa Arab al-maghdud. Maghdud. Nah, suatu saat piyambake niki akhirnya bangkrut, terus kemudian matanya buta. Ngebel Prof. Ali Aziz, Ustadz saya kepengin sowan kepada jenengan. Akhirnya begitu sowan, Prof. Ali Aziz dawuh, wes sampean tak dongakno muga-muga suatu saat Allah mengembalikan mata sampean menjadi sehat. Jangan Ustadz, jangan Ustadz. Sebab ketika saya dalam kondisi sehat, mata saya tuh, saya dulu menjadi orang yang gak karuan Ustadz. Biarkan mata saya buta seperti ini, tapi saya bisa istiqomah menjadi orang baik, katanya. Loh, ono wong sing ngoten niku, Pak. Jadi dalam kondisi buta didongakno, sehat waras gak gelem. Sebab ketika dia menjadi sehat, justru imannya malah rusak. Nah, oleh karena itulah ketika kita menyikapi kehidupan, ini ibarat kula jenengan ono uang niku sing dikai rezekine gampang, ono sing angel, yaitu sama dengan kula jenengan duwe anak. Itu kan kita sebagai orang tua tahu ukuran anak kita masing-masing. Misalnya duwe anak telu mondok kabeh, tapi tingkatan sekolahnya berbeda. Sing nomor 1 mungkin sudah perguruan tinggi, sing nomor 2 SMA, sing nomor 3 masih tingkatan SD. Pertanyaannya, ketika kula jenengan ngasih anak yang usia kelas SD, kemudian SMA sama perguruan tinggi, sangune padha napa mboten? Halo, padha napa mboten? Nah, nek anak sampean protes, oh bapak gak adil, padha anake tapi sing siji dikai akeh, sing siji dikai titik. Sing SD mungkin hanya 50.000. Sing SMA 100.000, sing perguruan tinggi 150 utawa 200. Kemudian anak sampean protes sing dikai 50.000. Bapak enggak adil. Podo-podo anake sing dikai titik, sing dikai akeh. Ya apa oleh jelasno? Le, kebutuhanmu kan sangune kan ngoten nggih. Karena kebutuhanmu tidak sama dengan kakakmu. Kalau kakakmu ini ono tugas,
bikin makalah, terus nggandakan makalah, kan ngoten, konsultasi kepada dosen, itu kan membutuhkan biaya. Sementara awakmu belum sampai ke sana. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, Allah pun juga begitu. Memberikan rezeki kepada kula jenengan itu juga sesuai dengan kebutuhan kita. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah menjadikan masing-masing orang itu sesuai dengan ukurannya sendiri-sendiri. Perut kula jenengan sama-sama diciptakan oleh Allah. Tapi ukurannya kabeh enggak podo. Ono sing mangan itu 2 piring baru wareg. Ono sing sak piring baru wareg. Ono sing setengah piring pun sudah wareg. Nek pancene ukuran perut kula jenengan setengah piring, walaupun oleh undangan prasmanan, gratis gak bayar, bermacam-macam, jangan dihabiskan sampai 3 piring. Kira-kira tambah saya apa mboten? Halo? Mesti mencret, gini apa mboten? Ya makanlah sesuai dengan ukurannya. Jangan dihabis-habiskan sebanyak-banyak. Allah pun juga begitu. Allah Maha tahu yang terbaik bagi hambanya. Oleh karena itulah maka jika kita tahu bahwa semua itu adalah merupakan fadl Allah yang diberikan pada masing-masing hambanya dan itu disesuaikan dengan ukurannya, maka kita akan pandai mensyukuri nikmatnya Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Innallaha faddala ba'dakum ala ba'din fir rizqi. Allah memberikan anugerah antara kalian dengan yang lain di dalam masing-masing rizkinya itu memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghu fil ardh. Kalau hamba seorang itu kata Allah diberikan rizki yang melampaui batas di luar ukurannya, labaghu fil ardh, justru dia menjadi orang yang berbuat tidak baik di muka bumi. Walaki yunazzilu biqadari ma yasha. Semua itu ketentuannya, ukurannya sudah dikehendaki oleh Allah. Innahu bi'ibadihi khabirum basir. Allah Maha tahu apa yang menjadi kebutuhan hambanya masing-masing. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira demikian pengantar kajian kita pada malam ini. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Ini ada berapa menit? 4 menit. Silahkan Pak. Wah. Ya, Abah Yahya luar biasa, selalu nomor 1. Mohon maaf Yai. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan Yai. Mohon penjelasan tentang tawasul berwasilah dengan sholawat Yai. Sekarang ini ada kecenderungan kelompok tertentu, sholawat tertentu, ada 10 sholawat yang diindikasikan bid'ah dan syirik. Mohon penjelasan Yai. Iya. Jadi ada pandangan yang berbeda, khususnya orang-orang Wahabi dengan ulama-ulama Sunni, termasuk yang dibid'ahkan itu, yang dianggap itu syirik adalah sholawat nariyah. Ya, yaitu pandangan mereka. Tapi bagi orang kita, sholawat nariyah itu adalah menjadi salah satu sholawat di dalam rangka untuk menyelesaikan sebuah masalah, barokahnya, syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena kita punya keyakinan bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, doa-doa kita tidak akan bisa menembus langit hatta yusolliya alan nabi. Artinya hanya akan berada di antara langit dan bumi kalau tidak diawali dengan
sholawat. Sehingga umumnya ulama-ulama Nahdliyin kalau berdoa pasti diawali atau diakhiri dengan sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian ketika selesai wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Selalu begitu. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar ada seorang sahabat berdoa, langsung meminta. Kemudian sahabat ini kemudian ditegur oleh Rasulullah, kamu termasuk orang yang tergesa-gesa. Kata Rasulullah begitu. Orang yang tergesa-gesa. Karena apa? Karena tidak diawali dengan sholawat, dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itulah. Jadi biarlah kita tidak punya pandangan seperti yang disampaikan oleh orang-orang Wahabi, karena kita punya keyakinan bahwa sholawat-sholawat itu adalah kita mendoakan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan doa itu, dengan doa yang kita panjatkan kepada Rasulullah, dengan harapan kita dapat luberan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian, mudah-mudahan menjadi keterangan yang manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.